Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu silakan masuk. Baik, terima kasih Bu. Duduk Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu perkenalkan, saya Nora Mardika. Ibu bisa panggil Naura yang hari ini ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Ibu sendiri dengan Ibu siapa? Saya dengan Risti Ibu. Oke, Ibu Risti. Ada yang perlu saya bantu sekiranya Ibu? Begini Bu, saya diminta oleh dokter saya untuk datang ke sini dan ini rujukannya Ibu. Baik, saya baca terlebih dahulu. Oke. Jadi Ibu berdasarkan hasil rujukan dari dokter ini, dari data-data yang sudah terlampir juga, Ibu ini didiagnosa memiliki penyakit gastritis. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu belum yang penyakit gastritis ini apa? Belum Bu. Belum, Apa ya? itu Bu? Oke. Coba saya bantu jelaskan kalau begitu ya Ibu. Jadi gastritis ini adalah satu kondisi di mana lapisan kulit dalam lambung ibu itu meradang, membengkak gitu ya Bu. Nah, istilahnya itu kita sering dengar penyakit MAH itu, Ibu udah familiar dengan itu ya. Iya Bu. Nah, untuk itu tujuan konseling pada hari ini adalah mendiskusikan perubahan pola makan ibu untuk mengikuti makanan cara mencegah dan mengatasi penyakit ini. Nah, jadi sekiranya proses konseling kita akan berlangsung paling lamanya 60 menit, bisa mungkin lebih singkat. Nantinya kita akan menetapkan gimana diagnosisnya, kajian gizinya, dan bagaimana implementasi dietnya yang baiknya gitu ya Bu. Nah, jadi apa Ibu bersedia untuk bekerja sama ke dalam keberhasilan proses konseling ini? Iya Bu, yang penting saya sehat. Oke, betul ya Ibu. Jadi baik, sebelumnya Ibu sudah pernah mengukur tinggi badan dan berat badannya? Sudah. Berapa tuh Bu? Terakhir saya tinggi badan itu 156, berat badan saya 56. Oke, 156 dan 56 ya bedanya Ibu. Coba kita periksa dulu. Oke, berarti kalau dilihat dari tinggi badan dan berat badannya ini, kondisi Ibu berarti normal ya status gizinya. Nah, kalau begitu, karena kita sudah tahu status gizi Ibu normal, boleh nih saya tahu apa aja keluhan yang Ibu rasakan sejauh ini dari penyakit ini? Kalau saya telat makan suka sakit gitu Bu, ke ulu hati. Terus waktu itu pernah sampai sesak nafas. Terus perut saya tuh perih banget. Itu sih Bu. Itu ya. Berarti selama ini Ibu selalu nggak sarapan paginya? Jarang Bu, karena Jarang ya. buru-buru sih gitu. Oh, Ibu berarti sekarang bekerja ya? Iya, saya bekerja jadi kadang suka nyampe kantor nanti kerja dulu baru habis itu ya telat-telat makan gitu loh. Kayaknya buru-buru ya Bu pagi-paginya. Iya. Oke. Kalau saya boleh tahu, Ibu dalam sehari ini, misalnya kan saya tahu Ibu makan sehari kemarin. Nah, dari itu Ibu bangun tidur sampai tidur lagi, Ibu makannya apa saja, saya boleh tahu? Nggak teratur sih Bu, karena kan namanya juga kerja, kadang nggak sempat makan, kadang makan gorengan kayak bakwan, tahu goreng ya, gitu-gitu lah Bu pokoknya. Kadang ngopi juga gitu. Gitu. Oke. Kemarin Ibu bangun jam berapa ya? Rasanya jam 5 sih Bu, kalau saya nggak salah. Oke, jam 5 ya, karena bekerja jadi cukup pagi Ibu bangun ya. Iya. Setelah itu Ibu konsumsi apa aja setelah bangun tidur? Kadang nggak ada Bu. Gitu. Terus selanjutnya, kalau Ibu tadi udah siangnya masuk telinganya tadi bakwannya, terus ada tahu juga. Oke, baik, coba saya periksa lagi. Kalau makan sayur Ibu gimana? Kan kadang di dalam tahu isi atau dalam gorengan itu ada sayuran, itu Ibu mau konsumsi atau justru Ibu juga kurang suka sayur nih? Milih-milih saya sayurnya. Iya. Oke, kalau Iya, gitu, Bu. kalau air putih Ibu gimana? Kalau air putih paling itu 1 aqua gelas atau 2 aqua. Saya juga jarang minum karena kebanyakan kerja kan, jadi saya lupa minum. suka lupa minum Bu gitu. Gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi yang bisa Ibu ceritakan nih tentang pola makan Ibu pada saya? Nggak ada sih Bu, intinya pola makan saya tuh emang berantakan gitu, makanya saya datang ke sini biar bisa diatur gitu Bu pola makannya. Gitu ya. Oh ya, kalau gitu makan siang Ibu biasanya jam berapa? Kadang jam 2, kadang jam 3, ya nggak teratur Bu. Teratur ya. Intinya hidup saya tuh nggak teratur kayaknya. Oke.
Kalau makan siang ini makannya apa tuh biasanya? Nasi nggak? Makan siang saya itu makan nasi sih Bu. Maaf Ibu, saya nyambil, ada kerjaan kantor, nggak apa-apa ya Bu ya. Heeh. Oke. Ada sih Bu, cuman kadang dikit, nggak banyak Bu ya. Kadang ala kadarnya 3 suap gitu ya, penting ada yang masuk udah sih gitu. Sedikit sekali ya ibu ya. Iya Bu, Dan itu tetap air putih juga ya. ada Bu, cuman dikit karena nasinya sedikit juga. Oke gitu ya. Terus nanti habis itu sambung makan lagi malamnya jam berapa tuh? Ya kadang makan, kadang enggak. Kalaupun makan ya jam 7. 7 habis maghrib gitu ya bu. Iya, Itu makan apa lagi ibu tuh? makan nasi sih Bu. Terus Sama lauknya ikan, biasanya ikan goreng gitu. gitu. Oke. Terus nah itu juga berapa banyak itu? Banyaknya ya karena udah capek kan Bu kerja ya, jadi paling saya makan tuh 3 sendok 2 sendok, nanti lauknya ya kalau ada ikan goreng gitu, goreng gitu. Oke. Berarti ada cuma satu potong ya. Mm-mm. Dan minum air putih lagi gitu ya bu. minum Bu, Kira-kira 12. Oke, ada 12 ya. Oke, kalau gitu ini saya udah coba nih melihat bagaimana pola makan ibu, sudah coba dicatatkan. Coba saya ulangi lagi untuk memastikan yang ibu ingat dan ibu sampaikan tadi. Biasanya ibu bangun tadi 4:30, betul ya? Nah, terus minum air putih, selanjutnya ibu lanjut bekerja kan. Nah, habis itu ibu jam 10-nya ada selingan makan bakwan, tahu isi tadi ya ibu bilang. Terus itu ada setelahnya ibu makan sayurannya agak kurang, ada yang di dalam tahu atau bakwannya kadang dikeluarin tadi ya. Nah, terus sama ibu ada minum air putih juga. Lanjut jam 2 siang itu makan nasi, lauk ayam goreng. Malamnya itu juga ada makan nasi, lauknya ada ikan goreng. Nah, itu masing-masing kurang lebih 3 sendok lah gitu, dan ada minum air putih 12. Jadi sudah benar. Ada nggak yang dari ibu sampaikan tadi kira-kira terlupa atau tambahannya lagi atau cukup? Kayaknya enggak deh Bu. Cukup ya. Oke, baik. Habis itu karena ibu tadi nyampaikannya ibu suka makan goreng-gorengan, ibu berarti makannya juga tidak teratur, juga kurang menyukai sayur dan buah. Kalau begitu kita coba hitung terlebih dahulu berapa kebutuhan ibu. Selagi saya berhitung, ini saya coba kasih sebentar leaflet. Di sini ada yang menjelaskan cara pencegahan dari gastritis ini. Juga ibu ada sedikit susunan menu yang mungkin disarankan bagaimana jika terjadi kejadian komplikasinya dan hal lain yang berkaitan dengan kondisi diabetes. Boleh ibu baca terlebih dahulu? Oke ibu. Oke, hitung terlebih dahulu ibu. Jadi gastritis ini sama kayak emak gitu ya Bu? Iya betul ibu. Boleh dibaca terlebih dahulu. Nah baik ibu, maaf sudah membuat ibu menunggu. Ini sudah saya hitung. Tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana TB dan BB ibu itu normal. Namun setelah diperhitungkan dari asupan makan ibu ini itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya ibu butuhkan. Nah, dan itulah salah satu sebab kenapa ibu itu mengalami gastritis tadi. Tuh, nah tadi kebiasaan yang tidak baiknya tuh ibu suka lupa makan, juga tidak makan sayur dan buah itu tadi ya. Nah, makanya lah itu penyakit gastritis ibu ini berlanjut pada akhirnya sampai sekarang sering telat makan sedikit langsung sakit lagi kayak gitu ibu ya. Tuh terus juga kalau gitu berarti ibu bersedia nih ya kalau seandainya saya berikan bantuan untuk pola makannya, bersedia ya. Jadi yang harus ibu lakukan itu namanya diet penyakit gastritis ibu. Nah tadi kan udah kita baca nih ada beberapa cara pencegahan, di sini juga dijelaskan diet makanannya itu seperti apa yang harus ibu butuhkan, kandungan gizinya sama contoh susunan menunya. Nah kira-kira bisa nggak nih ibu akan menjalankannya, siap tidak ini? Susah deh kayaknya, saya kan kerja Bu. Gitu ya. Tapi kita bisa kok pelan-pelan aja. Ibu perlu hanya mengurangi atau ya sampai terbiasa lah gitu untuk beberapa jenis makanan seperti kayak gorengan tadi ibu perlulah pelan-pelan dikurangi gitu kan, terus menyukai sayur dan buah juga gitu
Siap ibu ya, supaya kita bisa sehat kembali dan supaya kan di dalam sayur dan buah itu bisa terhindar ibu dari kolesterol dan lemak jahat di dalam tubuh gitu kan. Nah jadi dengan adanya sayuran dan buah ini yang bersifat anti karsinogen, jadi itu lebih baik untuk kondisi ibu gitu. Sudah bisa ibu tangkap kan bagaimana manfaatnya, jadi perlu kita jalankan diet ini gitu. Siap ibu gitu? Baiklah Bu, kalau memang itu yang terbaik biar saya tidak menderita apa tadi namanya gastritis. ya, Aduh, betul. susah ya. Iya ibu. Jadi kalau begitu pelan-pelan aja kita coba ya ibu. Nah kalau gitu ibu harus bisa memperhatikan jadwal makan ibu, jangan sampai kelupaan lagi. Nah ibu juga sampai makan itu jangan sampai tidak ada sama sekali gitu, ataupun makan tapi nggak teratur dan sedikit-sedikit jangan sampai. Ibu usahakan makannya itu 3 kali kan sebagai makan utamanya. Habis itu ibu ada selingan, jadi pertama ibu makan pagi dulu sarapan, habis itu selingan lagi nggak apa-apa, tapi kita kurangi yang gorengan-gorengan tadi. Terus habis itu ibu lanjut makan siang, ada lagi selingan sore, itu bisa ibu pakai sayuran atau buah di blender atau makan langsung juga bisa. Habis itu lanjut lagi makan malam. Yang terpenting itu ibu setiap makan itu bervariasi, jadi ibu makannya itu beragam dan berimbang seperti prinsip gizi yang seharusnya gitu ya ibu. Nah, terus kita usahakan juga beragam juga dari cara pengolahannya tadi. Jadi baiklah untuk kesehatan perut ibu untuk selanjutnya. Jadi ibu siap untuk mencobanya begitu ya? Oke Bu. Oke. Jadi supaya cepat sehat juga, kalau begitu dari yang saya sampaikan tadi, apa rasanya ibu cukup paham atau ada yang perlu saya ulangi lagi? Cukup Bu. Nanti kalau saya nggak ini kan ada kontak ibu tuh yang di apa namanya nih? Slide ini kan ada kontak ibu. Nanti kalau saya rasanya kurang paham nanti saya WhatsApp atau saya telepon boleh ya Bu ya? Boleh sekali, boleh sekali. Terima kasih. Oke baik. Kalau begitu kertas ini boleh ibu bawa pulang karena ada kontak saya juga, ibu bisa menghubungi nanti. Ini boleh ibu pegang terlebih dahulu. Terus nanti boleh dibaca dan diikuti ya ibu. Oke Bu. Terus jadi nanti juga anjuran konseling dan gizinya nanti akan terlampir diberikan kepada ibu untuk bisa ibu jalankan gitu ya. Baik. Berarti sesi konseling kita cukup sampai di sini, telah selesai untuk hari ini. Selanjutnya kita akan rencanakan 2 minggu ke depan. Kita lihat perkembangan ibu jalankan nggak nih dietnya tadi. Terus kita lihat lagi kondisi ibu gimana di 2 minggu mendatang. Oke ibu. Ini mungkin cukup dari saya ibu. Terima kasih banyak Terima ibu kasih, mau Ibu. mengikuti rangkaiannya ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan segera sembuh lah penyakit gastritis saya ini. Ya. Oke ibu, terima kasih Susah ya sekali. ibu. Ya, terima Sehat kasih Bu. selalu, Saya Ibu. permisi ya Ibu. Ya, baik, Ibu. Ya, assalamualaikum Bu. Salam, Ibu.